Lien adalah seorang remaja putri berusia 16 tahun yang tinggal bersama ibu dan saudarinya di Leeds, Inggris. Lien digambarkan sebagai murid yang baik dan tampak selalu bahagia. Pada 26 November 2000, Lien bersama temannya Sarah meninggalkan rumah dengan tujuan berbelanja untuk keperluan Natal. Seusai mendapat semua yang dibutuhkan, mereka pulang sekitar pukul 16.50 dengan naik bis. Tetapi Lien memutuskan untuk tidak ikut naik bis dan nekat mengambil jalan pintas melalui kawasan hutan. Padahal Sharon, ibu Lien, memperingatkannya untuk tidak melewati daerah itu pada malam hari. Sharon mengatakan dia sangat gelisah dan khawatir saat Lien belum juga pulang pada saat yang seharusnya. Semua orang dekat Lien mencarinya bersama-sama dan menelpon polisi jam 7 malam saat tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Polisi segera menggeledah ribuan rumah di wilayah tersebut. Tetapi benar-benar tidak ada tanda-tanda keberadaan Lien dan tidak ada bukti apapun yang berkaitan dengan dia. Sebuah program TV lokal melakukan napak tilas di rute yang dilalui Lien dalam perjalanannya pulang malam itu. Adik Lien yang bernama Michelle meregakan adegan itu dengan mengenakan pakaian yang sama dengan yang dikenakan Lien. Dia terakhir terlihat mengenakan celana hitam, kemeja polo biru putih, jaket biru, dan sepatu boot. Setelah program TV itu ditayangkan, ada seorang saksi yang mengatakan dia dan beberapa rekannya sempat melihat seorang pria sedang berjalan-jalan dengan ditemani seekor anjing hitam coklat di lokasi yang persis sama selama beberapa kesempatan. Polisi segera mengadakan penelitian dan mendapati sekitar 70 orang yang memiliki anjing di daerah tersebut. Jumlah ini saja muncul setelah polisi mempersempit pencarian. Tetapi semuanya dikesampingkan karena memang tidak terlibat. Pada 20 Agustus 2001, ada seorang pria yang menemukan tumpukan sampah di sebuah daerah yang lokasinya sekitaran 25 km dari tempat Lien terakhir kali terlihat. Polisi langsung mendatangi lokasi sampah yang dimaksud. Tumpukan sampah segera diperiksa dan ternyata isinya adalah mayat Lien. Mayatnya dibungkus memakai 9 kantong sampah lalu dibalut dengan bed cover. Kantong-kantong itu diikat memakai benang dan kalung anjing berbahan kulit. Polisi langsung bisa menyimpulkan bahwa mayat Lien disimpan di suatu tempat sebelum akhirnya ditempatkan di hutan. Dari hasil otopsi terungkap bahwa dia telah dicekik. Ditemukan sebuah syal di lehernya. Pergelangan tangan Lien diikat dengan menggunakan ikat kabel berwarna kuning. Ternyata teori polisi terbukti kebenarannya. Mayat Lien telah disimpan dalam lemari es sebelum ditemukan di hutan, dan hal ini dibuktikan oleh sampel jaringan jantungnya setelah diuji. Di rambut Lien yang masih dikuncir, ditemukan beberapa jenis serbuk sari. Serbuk sari diketahui berasal dari tanaman pagar, pohon prim, dan pohon poplar. Ada juga bukti yang menunjukkan kalau Lien pernah berada di dekat api unggun pada suatu kesempatan. Serangkaian angka yang ditemukan pada ikat kabel kuning mengarahkan polisi pada sistem pos di Inggris. Ikat kabel semacam itu pernah digunakan oleh Royal Mail atau Parcel Force, yang keduanya memiliki ribuan karyawan. Kantong sampah hijau yang dipakai membungkus jenazah Lien berasal dari toko kelontong terkenal. Dua dari toko ini berlokasi dekat rumah Lien, dan hal inilah yang membuat polisi percaya kalau pembunuhnya juga tinggal di dekat-dekat toko tersebut. Pada tas, bed cover, dan pakaian Lien ditemukan serat karpet merah. Seratnya dipilin dan diwarnai dengan cara khusus. Didapati juga bulu anjing berwarna hitam kecoklatan sesuai dengan keterangan saksi kepada polisi. Kalung anjing berbahan kulit yang ditemukan secara khusus diproduksi oleh Nottingham, Inggris dan dipasarkan ke ratusan toko. Salah satu toko ini memberi akses kepada pihak polisi kepada catatan pelanggan yang telah membelinya secara online. Ada satu nama yang menarik perhatian polisi. Nama pria itu adalah John yang berasal dari Leeds. John adalah seorang pria berusia 40-an yang sudah bercerai dan memiliki 2 anak yang sudah dewasa. Dan dia bekerja di sebuah divisi di Royal Mail. Dia tinggal sendirian pada saat Lien dilaporkan hilang.
Para tetangga yakin John memiliki sisi gelap dan dia sering berburu pada malam hari. Dia juga dikenal kejam terhadap hewan dan hobinya mencari teman kencan melalui iklan surat kabar. Polisi menanyai beberapa wanita yang pernah memiliki hubungan dengan John. Semua wanita itu mengatakan John menikmati seks yang kasar dan kejam, serta suka mengikat mereka, memakai ikat kabel, dan menutupi wajah mereka, misalnya dengan syal. Sepertinya semua definisi ini cocok dengan kejadian yang menimpa Lien. Polisi segera menggeledah rumah John. Awalnya, polisi sangat heran karena ternyata John tidak memiliki anjing ataupun karpet merah di dalam rumahnya. Tetapi setelah pemeriksaan lebih lanjut, ternyata John telah menanggalkan karpet dan lantai papan. Saat diteliti lagi, ada beberapa serat merah yang ditemukan menempel di beberapa paku. Polisi juga menemukan jenis kantong sampah yang sama yang dililit pada paku di dapur John. Diyakini kalau John sempat tergores saat berpegangan pada kantong-kantong itu. John juga memiliki kalung anjing berbahan kulit yang sama dan jenis benang yang sama di rumahnya. Di halaman belakang rumah John, polisi mendapat penemuan mengejutkan lainnya saat halaman digali. Polisi menemukan bangkai anjing berjenis terrier dengan bulu hitam coklat. Bulu itu diuji dan dinyatakan persis dengan bulu yang ditemukan pada tubuh Lien. Di halaman rumah John tumbuh pohon prem dan poplar. John Taylor ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan. Dia mengakui telah menculik Lien, tetapi berdalih bahwa pembunuhannya merupakan sebuah kecelakaan. John mengatakan Lien jatuh dan membuatnya meninggal. Tetapi bukti otopsi menunjukkan tidak ada tanda-tanda Lien terjatuh. John juga tidak bisa menjawab pertanyaan polisi seputar cekikan di leher Lien atau kenapa juga tangannya terikat kabel. Pada 15 Februari 2002, John dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan penculikan terhadap Lien. Dia pun dijatuhi 2 hukuman seumur hidup. Tetapi hukuman itu kemudian diubah lagi menjadi 20 tahun. Dilaporkan bahwa 14 tahun sebelum pembunuhan Lien terjadi, John tercatat telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita di area hutan yang sama. Bukti-bukti biologis yang ditemukan atas kasus ini semuanya cocok dengan John. Pada tahun 2018, John dijatuhi hukuman seumur hidup atas kemungkinan kejahatan dan kekerasan seksual lainnya yang pernah dilakukannya. Akan tetapi, John membantah terlibat dalam kejahatan lain. Polisi juga masih dalam proses penyelidikan seputar apakah John telah membunuh orang lain lagi atau tidak. Korban termuda yang telah dihabisi John bahkan masih berusia 13 tahun. Bisa jadi, John adalah seorang pembunuh berantai. Pada malam kejadian, John mungkin sedang keluar malam untuk menunggu seseorang yang bisa diculiknya. Tetapi untungnya ada sangat banyak bukti yang dia tinggalkan sehingga kasus Lien pun terungkap.